Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Anis Lestari dari Prodi PGSD semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembangunan berkelanjutan. Jadi, pembangunan berkelanjutan yaitu kegiatan pembangunan yang khususnya ekonomi dilakukan oleh sebagian besar bangsa-bangsa di dunia saat ini dan pada umumnya lebih memfokuskan pada faktor-faktor sosial dan ekonomi seperti domestik bruto atau grosir domestik. Sedangkan faktor lingkungan tidak dipertimbangkan dalam kedudukan yang setara dengan faktor sosial ekonomi tersebut. Adapun tekanan ekonomi bagi lingkungan sekitar. 1. Dampak setiap kegiatan manusia pada ekosfer. 2. Korelasi positif yang dapat diasumsikan antara jumlah bahan yang diperlukan dalam proses produksi atau material input. 3. Kebutuhan air yang semakin meningkat dan meningkatnya bahan-bahan yang dibutuhkan untuk produksi. 4. Penurunan bahan-bahan yang diperlukan untuk produksi berakibat dan berkurangnya kekurangan dalam daur ekonomi. Adapun sejarahnya. Sejarah berkelanjutan yaitu pada tahun 1972 PBB menyelenggarakan konferensi tentang lingkungan hidup yang isunya tentang kerusakan lingkungan hidup disebabkan oleh kekurangan pembangunan. Jadi kita harus pembangunan itu harus bersifat berwawasan lingkungan hidup yang pada waktu persiapan konferensi Stockholm disebut dengan eco-development. Dengan bergulirnya isu yang semakin kuat, PBB menyelenggarakan konferensi tentang lingkungan hidup dan pembangunan yang bertujuan untuk menyelamatkan bumi. Itu tampak dari hasil konferensi tentang perubahan iklim dan keanekaragaman hayati. Adapun definisi pembangunan yaitu pembangunan berkelanjutan yaitu usaha untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Adapun tujuannya yaitu peningkatan potensi produksi dengan pengelolaan yang ramah lingkungan hidup, menjamin terciptanya kesempatan yang adil dan merata bagi semua orang. Otto Swarmerwoto 2003 mengemukakan sedikit formulasi pembangunan berkelanjutan dengan tanpa mengubah intisari dengan mengemukakan 4 pilar pembangunan yaitu 1. Berpihak pada lingkungan hidup, 2. Berpihak pada masyarakat miskin, 3. Berpihak pada perempuan, 4. Berpihak pada lapangan kerja. Adapun keterkaitan aspek ekonomi, sosial budaya, lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan. Sejak terjadinya peristiwa 11 September sehingga menimbulkan rasa tergantungan yang menjadi kunci pembangunan berkelanjutan baik di bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Adapun agenda utama untuk pembangunan berkelanjutan tidak lain adalah upaya untuk mensinkronkan, mengintegrasikan, dan memberi bobot yang sama bagi 3 aspek utama yaitu aspek ekonomi, aspek sosial budaya, dan aspek lingkungan hidup. D. Pembangunan berkelanjutan dan berkelanjutan ekologi. Apa sih berkelanjutan ekologi itu? Yaitu paradigma berkelanjutan menurut perubahan mendasarkan dalam kebijakan nasional yang memberi prioritas pada kelestarian bentuk-bentuk kehidupan di planet ini. Jadi sasaran utama itu bukan pembangunan melainkan mempertahankan dan melestarikan ekologi dan kekayaan bentuk-bentuk dalamnya. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.